Bab 1981, Kata Sandi. Kata Sandi. Kata sandi awal adalah 12.345.678. Jangan lupa klik kanan setelah selesai, atau data akan terhapus sendiri. Tentu saja, ini laptop, Anda harus menyiapkan tetikus. Zhao Yu menunjuk laptop di tangan pria itu dan memberitahunya kata sandi dan cara yang benar untuk membukanya. Pihak lain bukan orang biasa. Sebelum mencoba membuka data, seorang teknisi terlebih dahulu melakukan pemindaian komputer secara detail. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia mengangguk ke Scarface Manhattan. Baiklah, Manhattan melirik Zhao Yu. Kurasa detektif Zhao tidak akan sebodoh itu melakukan sesuatu di sini, kecuali dia ingin melihat ini. Ayah, Manhattan bertepuk tangan, dan anak buahnya segera mendorong tangga geser ke akuarium. Ada tangki air di atas tangga, dan banyak ikan berduri berenang di tangki air transparan itu. Kau kenal dia, kalian menyebutnya ikan singa, Manhattan tertawa. Sebenarnya, nama ilmiahnya adalah PCU. Jangan remehkan ikan ini, ada kelenjar racun di siripnya. Setelah ditusuk, orang akan merasakan sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit seperti ini tak akan terlupakan. Setelah mengatakan itu, di bawah sinyal Manhattan, para penjahat di tangga mengangkat tangki berisi ikan singa setinggi setengah sentimeter dan berpura-pura jatuh. Hei, teriak Zhao Yu sambil memelototi Manhattan. Sesuai perjanjian, adik perempuanku harus aman dan sehat. Karena aku sudah menepati janjiku, kau juga harus menepati janjimu. Hehehe. Manhattan menyeringai pada Zhao Yu dan berkata, Detektif Zhao, akhirnya kau mendapatkan penampilan normal pertamamu. Kau benar, karena kau tokoh utama itu harus bertindak seperti itu. Hahaha, aku memang bajingan, dan bajingan harus melakukan apa yang bajingan lakukan, kan? Setelah mengatakan itu, Manhattan memiringkan kepalanya ke arah bawahannya, dan bawahannya segera menuangkan sekotak ikan singa ke dalam akuarium. Wuss, sekotak ikan laut dengan sengat beracun melompat ke dalam air. Petik 2. Zhao Yu mengepalkan tangannya dan ingin meninju bajingan itu. Mereka mendongak dan melihat ikan singa berenang bolak-balik di dalam akuarium. Ding Lan dan Si Mena merasakan bahaya dan segera berenang menjauh dari akuarium. Untungnya, akuariumnya cukup besar. Ketika lebih dari selusin ikan singa masuk ke akuarium, Ding Lan dan Ding Lingyu tidak tersengat siripnya. Namun, ruang gerak mereka telah sangat berkurang, dan mereka tidak bisa lagi bergerak bebas seperti sebelumnya. Hahaha, melihat ini, Manhattan tertawa. Sepertinya Putri Duyung memang punya kekuatan, bukan? Setelah mengatakan itu, Manhattan melambaikan tangan lagi kepada anak buahnya. Tak lama kemudian, seseorang membawa sekotak lionfish baru dan meletakkannya di tangga. Sudah kubilang, aku menepati janjiku, kata Zhao Yu sambil menunjuk tablet itu. Aku sudah memberitahumu kata sandi dan metodenya, apalagi yang kau inginkan. Hanya orang-orang bodoh tingkat rendah yang akan mengancam perempuan untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Itu tanda ketidakmampuan. Hehe, terserah deh. Aku sudah tahu tipuan kecilmu, kata Manhattan bangga. Kamu berhasil bikin aku marah, jadi aku harus balas budi, kan? Lalu, dia membawa laptop itu ke hadapan Zhao Yu dan berkata dengan muram, ayo, buka sendiri. Aku punya banyak ikan singa, dan kalau terjadi apa-apa setelah aku membukanya, aku akan mengisi akuariumnya dengan ikan singa. Zhao Yu memelototi Manhattan, lalu memasukkan kata sandi dengan enggan. Ia lalu mengklik kanan mouse nirkabelnya, dan sebuah folder terkompresi langsung muncul. Pada saat itu, rambut keriting itu segera menyingkirkan laptop itu dan membiarkan staf teknis memeriksanya. Sambil menunggu tes DNA, Zhao Yu akhirnya menemukan kesempatan untuk menunjuk Si Mengna dan bertanya, saya tidak mengerti. Mengapa Anda mengambil risiko sebesar itu untuk merebut Si Mengna dari tangan Inggris? Lagi pula, kau tidak hanya membunuh adiknya, tapi juga mengubahnya menjadi mayat perempuan tanpa kepala. Sepertinya permusuhan kalian berdua tidak kecil, kan? Petik 2. Hehe, Manhattan menoleh ke arah Si Mena dan berkata kepada Zhao Yu, jangan khawatir, detektif.
Kau akan tahu jawabannya setelah kesepakatan kita selesai. Pertunjukan yang bagus masih akan datang. Lalu, Zhao Yu bertanya lagi, apakah kau punya dendam padaku? Kau tidak memancingku ke sini hanya untuk bertemu idolamu, kan? Hahaha. Manhattan tertawa. Detektif tetaplah detektif. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tapi dia tetap ingin mencari tahu kebenarannya. Jangan khawatir, Manhattan tersenyum. Karena kamu idolaku, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu pada akhirnya. Akhirnya, aku akan membiarkanmu pergi dengan jelas. Oh, Zhao Yu mengangguk. Sepertinya kita benar-benar punya dendam. Tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah istrimu cantik? Apakah kamu punya fotonya? Coba aku lihat fotonya, mungkin aku bisa mengingat sesuatu. Atau, Zhao Yu mengerutkan kening dan berpikir serius, putri atau adikmu. Namun, melihat betapa jeleknya dirimu, kurasa aku tidak akan menyukaimu meskipun kamu punya anak perempuan dan adik perempuan, kan? Kau, wajah Manhattan memucat. Tepat ketika ia hendak berdiri dan meminta anak buahnya melepaskan ikan itu, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia duduk dan berkata, Zhao Yu, bukankah kau seorang detektif? Kalau begitu pikirkan sendiri, apa gunanya semua ini? Aku peringatkan kau, kalau kau terus memprovokasiku seperti ini, aku akan berubah pikiran. Kau tidak mau mati tanpa tahu alasannya, kan? Manhattan tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, Zhao Yu, kenapa aku merasa kau sengaja mengulur waktu? Mungkinkah kau pikir orang-orangmu bisa menemukan tempat ini? Cek. Zhao Yu cemberut, lalu mengangguk dan berkata, aku mengerti. Sepertinya kau memang telah menanam mata-mata di antara orang-orang kami. Jika kami mengambil tindakan, kau akan diberitahu sebelumnya, kan? Manhattan menyadari bahwa dia salah bicara. Dia tampak malu. Saat ini, seorang teknisi datang membawa laptop dan melaporkan, saya sudah memeriksanya. Informasinya asli dan lengkap. Namun, mereka membagi informasi menjadi dua bagian. Kami masih membutuhkan kata sandi 18 digit untuk membukanya sepenuhnya. Oh, mata Manhattan melebar. Dia berbalik dan bertanya, kau tidak bisa memecahkan kata sandi 18 digit. Sebelum teknisi itu sempat menjawab, Zhao Yu berkata, apa kau bodoh? Tentu saja, kami telah memasang program penghancur otomatis. Jika kau salah memasukkan kata sandi atau mencoba mendekripsinya, berkas itu akan hancur sendiri. Oh, Manhattan melirik Zhao Yu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Jadi, kata Zhao Yu sambil menunjuk Dinglan yang ada di dalam akuarium. Sekarang, lepaskan adikku, dan aku akan memberimu kata sandinya. Ya, hehe, Manhattan tersenyum dan bertanya, tapi, detektif hebatku, bagaimana jika kami melepaskan adikmu dan kau tidak memberitahu kami kata sandinya? Petik 2. Bajingan, Zhao Yu mengumpat, aku sudah di sini. Apa kau masih khawatir aku tidak akan memberitahumu kata sandinya? Itu belum tentu benar. Manhattan melirik Dinglan di akuarium. Kalau bukan karena kamu, apa kamu akan mengikuti kami sampai ke titik ini? Katamu. Dia menunjuk ikan singa di samping akuarium. Kalau aku terus memasukkan ikan ke dalam akuarium, maukah kau memberitahuku kata sandinya? Baiklah, kau bisa, kata Zhao Yu acuh tak acuh, kalau kau berani melepaskan ikan itu, aku akan melawanmu sampai mati. Kau boleh membunuhku, tapi kau tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi itu, karena hanya aku yang tahu kata sandinya. Oh, begitukah? Mendengar kata-kata Zhao Yu, Manhattan tiba-tiba menjadi waspada. Dia mengulurkan tangan dan memberi isyarat agar staf teknis membawakan laptop itu kepadanya. Lalu, dia mengambil ponsel dari tangan si rambut keriting dan mengetikkan kata sandi 18 digit di tablet sambil melihat layarnya. Akhirnya, setelah memasukkan kata sandi, Zhao Yu terkejut melihat file tersebut berhasil dibuka. Bab 1982, garis tanpa kreativitas. 5 menit yang lalu, di kantor polisi Guangzhou. Ruangan yang tadinya bersih dan rapi kini berantakan, meja dan kursinya miring, dan beberapa petugas polisi tergeletak di lantai.
Ayah. Dengan tendangan angin puyuh yang kuat dari seorang wanita, seorang petugas yang hendak melawan ditendang ke tanah di tempat. Polisi itu ingin mencabut pistolnya, tetapi wanita itu menyikutnya dan memelintir pergelangan tangannya dengan kecepatan kilat, sehingga pistolnya pun mudah direbut. Segera setelah itu, wanita itu berbalik dan dengan cekatan menggerakkan pistol ke tangan kanannya. Ia mengulurkan tangannya dan mengarahkan moncongnya ke arah pejabat tinggi Korea, Woo Cheng-jun, yang sedang berusaha melarikan diri. Moncongnya hampir mengenai kepalanya. "Jangan bergerak," teriak wanita itu pelan dan berbalik. "Itu si cantik Timur Tengah, Bibi Mei Lola." "Ah, kau," Woo Cheng-jun sangat terkejut hingga wajahnya memucat. Ia mengucapkan kalimat paling tidak kreatif dalam sejarah, "Kau. Apa yang kau lakukan?" Awalnya, Woo Cheng-jun seharusnya tetap di kantor dan memberi perintah. Namun, dia tidak menyangka Amelia ini tiba-tiba menyerang dan menjatuhkan petugas polisi lain di kantor dalam sekejap mata. Meskipun dia mengajukan pertanyaan yang tidak kreatif, Woo Cheng-jun sudah bereaksi. Amelia ini pasti mengkhianatinya. Dia mungkin mata-mata yang ditanam di kantor polisi oleh musuh. Semua hal yang berkaitan dengannya sebelumnya hanya tontonan belaka. Dia telah merencanakan segalanya sejak awal. Ah! Pada saat itu, petugas polisi yang senjatanya direbut Amiola berteriak dan berjuang untuk melepaskan diri. Kemudian, ia dengan berani menerkam Amiola. Namun, Amiola adalah agen yang terlatih dengan baik. Dia menghindari serangan pria itu dengan langkah ringan. Pada saat yang sama, ia dengan cepat menyerang dengan tangan kirinya dan dengan akurat dan ganas menggorok leher pria itu dengan telapak tangannya. Terdapat titik akupuntur di leher. Setelah terpotong, petugas polisi itu langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Ah! Woo Cheng-jun ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, tetapi ketika melihat polisi itu pingsan, ia mengurungkan niatnya. Amiola menarik baut pistolnya dan mengarahkannya lagi ke kepala Woo Cheng-jun. Woo Cheng-jun gemetar ketakutan dan tanpa sadar mengangkat tangannya. "Petugas Woo," Amerola tiba-tiba berbicara bahasa Korea dengan lancar. "Kau seharusnya tahu apa yang akan kulakukan sekarang, kan? Aku datang ke sini khusus untukmu." Petik 2. Lalu, dia mengulurkan tangan kirinya dan mengambil ponsel Woo Cheng-jun dari pinggangnya. Lalu, dia dengan cepat mengetuk ponselnya, seolah-olah sedang mengirim pesan kepada seseorang. Woo Cheng-jun tahu bahwa pesan yang ia kirim jelas sangat berbahaya dan harus dihentikan. Namun, pihak lain memegang pistol dan ia tak berdaya. Pada saat ini, Woo Cheng-jun tiba-tiba melihat bahwa salah satu rekannya masih sadar. Ia diam-diam mendekati Amiola dan meraih kursi, mencoba menyerang dari belakang. Mata Woo Cheng-jun berbinar, dan dia tiba-tiba melihat harapan. Namun, tepat ketika rekan kerja itu mengangkat kursi dan hendak bergerak, Amerolan sudah menyadarinya. Ia langsung mengayunkan lengan kanannya, memutar moncongnya, dan mengarahkannya langsung ke wajah pria itu. Ah! Pria itu begitu ketakutan hingga ia melonggarkan pegangannya dan kursi itu pun jatuh ke tanah. Ah! Namun, ia tidak menyangka Woo Cheng-jun akan memanfaatkan kesempatan ini. Di saat genting, ia berteriak dan menerkam Amiola. Tangannya mencengkeram lengan Amiola erat-erat sambil berusaha merebut pistol itu. Namun, Amiola bukan orang biasa. Ia membuang pistol dan ponselnya, meraih pergelangan tangan Woo Cheng-jun dengan kedua tangan, membungkuk, dan melakukan lemparan ke belakang. Woo Cheng-jun jatuh tersungkur ke tanah, tepat di atas petugas polisi yang mencoba menyerangnya. Bang! Keduanya bertabrakan dan langsung terjatuh. Segera setelah itu, Amilora menendang wajah polisi itu. Polisi itu bahkan tidak bersuara sebelum pingsan. Oh! Lagi pula, Woo Cheng-jun adalah seorang pejabat tua. Setelah dilempar oleh Amiola, ia tiba-tiba merasa dunia berputar dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Ia kehilangan kemampuan untuk melawan. Amilora menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil pistol dan ponselnya lagi. Ia lalu melanjutkan mengetik di papan ketik ponselnya dan mengirimkan pesan yang belum lengkap. Setelah mengirim pesan, ia membungkuk dan meraih ketiak Woo Cheng-jun dengan satu tangan, membantunya berdiri. Sambil berbicara, ia mendekatkan diri ke telinga Woo Cheng-jun dan berbisik, "Kepala Woo, jika kau ingin hidup, dengarkan aku.
Setelah selesai berbicara, ia membalikkan pergelangan tangan Wu Chengjun dan mengarahkan pistol ke punggungnya. Lalu ia berjalan menuju pintu. Tepat saat ia sampai di pintu, seorang polisi muda tiba-tiba bergegas masuk. Polisi muda itu bingung dan bertanya sebelum masuk, "Pak, apa yang terjadi? Suara apa itu tadi?" Namun, sebelum petugas polisi itu sempat menyelesaikan kalimatnya, Amiola menerjang maju bagai harimau ganas dan menyeretnya ke dalam kantor. Lalu, kepala polisi muda yang tak berdaya itu ditekan oleh Amiola, dan ia terbanting ke dinding. Ia langsung pingsan dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. "Ah, kau," Wu Chengjun belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Ia gemetar dan bertanya lagi, "Apa yang kau inginkan?" Bang! Amiola menarik Wu Chengjun keluar dari kantor dan membanting pintu hingga tertutup. Kemudian, ia mengarahkan pistol ke punggung Wu Chengjun dan memerintahkan, "Kita akan ke lantai 12 sekarang. Kamu pasti tahu tempat itu, kan?" Sambil berbicara, dia mengarahkan pistolnya ke arahnya dan mengancam, "Kalau kamu tidak bekerja sama, aku akan memulai pembantaian." Lantai 12. Mata Wu Chengjun melebar dan dia bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana kalian tahu? Kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Hentikan omong kosongnya." Amiola mendorong Wu Chengjun dengan keras. "Ayo pergi." Tepat ketika Amelia mengambil alih kendali Wu Chengjun, di luar kantor polisi Guangzhou, sebuah mobil anti ledakan lapis baja hitam muncul dari kejauhan dan menunggu di depan tiang anti guncangan di gerbang untuk memasuki kantor polisi. Didi. Beberapa detik kemudian, pengemudi mobil anti ledakan itu tampak tidak sabar dan membunyikan klakson untuk mendesak mereka. Hei. Tak lama kemudian, seorang polisi berpakaian seragam satpam berlari keluar dari pos jaga, menghampiri mobil anti ledakan, dan berteriak, saya di sini, apa terburu-buru?" Sambil berbicara, ia mengangkat remote kontrol di tangannya dan menekannya beberapa kali sebelum menyalakan batang peledak. Melihat batang peledak itu, pengemudi mobil anti ledakan itu tersenyum kepada petugas, lalu mengulurkan tangan dan membuat gestur menembak. Ia kemudian menginjak gas dan melajukan mobil anti ledakan itu ke kantor polisi. Cek, petugas keamanan menyaksikan mobil anti ledakan itu melaju ke kantor polisi, dan senyum sinis muncul di wajahnya. Setelah itu, dia melihat sekeliling terlebih dahulu sebelum kembali ke pos jaga. Dia menyeret seseorang yang tergeletak tak bergerak di tanah ke ruang belakang seperti sedang menyeret anjing mati. Ternyata pria yang tertabrak itu adalah petugas kepolisian yang sebenarnya. Bab 1983, Pertandingan Terakhir. Di ruang bawah tanah rahasia. Amiola. Zhao Yu begitu terkejut hingga ia terduduk di sofa. Ia merasa pusing dan tak percaya. Kenapa? Hahaha. Manhattan yang berwajah bekas luka bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, aku akhirnya bisa melihat ekspresi terkejutmu. Detektifku yang hebat, jangan bilang, kau masih bilang rencanaku cuma mainan anak-anak dan tidak memenuhi standar. Kau tidak tahu, kata Manhattan bangga dengan mata terbelalak. Medan perangku bahkan tidak ada di sini. Darah Zhao Yu mendidih, dadanya naik turun. Ia bertanya dengan suara gemetar, apa maksudmu? Kalau medan perang tidak ada di sini, lalu di mana? Cek, detektif hebatku, kau mengecewakanku. Manhattan menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa kau tidak bisa memikirkannya? Petik 2. Kupikir karena kau begitu kuat, kau pasti bisa menebak rencanaku. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Hehehe, Manhattan tiba-tiba tertawa dan berkata, tapi aku tidak bisa menyalahkanmu. Aku terlalu banyak merencanakan. Alasan aku setuju membuat kesepakatan denganmu tanpa menyakiti adikmu adalah karena aku punya tujuan yang lebih penting. Bukankah ini, kalau pakai kata-katamu, bisa dibilang membunuh 3 burung dengan 1 batu? Manhattan mengacungkan jari dengan bangga. Aku memanfaatkan kesepakatanmu untuk memancing orang-orangmu keluar dari Departemen Kepolisian Guangzhou, melemahkan pertahanan mereka. Lalu, dia mengulurkan jari lainnya, saya mendapatkan informasi yang saya inginkan.
Dan yang lebih penting, dia mengulurkan jari ketiganya. Aku juga kena kamu, Kian-Kian. Hahaha. Ah, Zhao Yu akhirnya mengerti, kau ingin mengambil tindakan terhadap kantor polisi Guangzhou. Kenapa? Manhattan mendengus dingin. Tahukah kau kenapa aku memilih Pulau Qingping sebagai lokasi kasus pembunuhan mercusuar? Itu karena aku tahu setelah Laura diselamatkan, dia akan dikirim ke rumah sakit terdekat. Dan ketika mereka tahu Lola mengirimimu pesan, mereka pasti akan mendaftarkannya sebagai tersangka dan menahannya di kantor polisi Guangzhou untuk diinterogasi. Dengan cara ini, aku telah mencapai tujuanku, hehehe. Kapan kantor polisi Guangzhou menyinggungmu? Zhao Yu bingung. Apa yang kalian coba lakukan? Aku tahu kau tidak akan pernah mengerti. Manhattan berdiri sambil tersenyum dan berhenti tersenyum. Namun, kurasa bukan itu yang perlu kau khawatirkan saat ini. Petik 2. Sambil berbicara, ia menunjuk laptop di tangannya. Detektif hebat, aku sudah memecahkan kata sandimu. Sekarang, kau tak punya lagi alat tawar-menawar. Lalu, kata Manhattan sinis, kesepakatan kita tidak bisa dilanjutkan. Jadi, bisakah kita menonton acaranya sekarang? Setelah itu, Manhattan melambaikan tangan kepada bawahannya di tangga. Pria itu segera mengambil sekotak ikan lionfish dan menuangkannya kembali ke dalam akuarium. Tidak, Zhao Yu berteriak dan ingin bergegas, tetapi rambut keritingnya menodongkan pistol ke kepalanya. Semakin banyak ikan singa yang masuk ke akuarium, situasi di dalam akuarium semakin memburuk. Amelia dan Dinglan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari mereka, tetapi mereka masih tersengat siripnya, dan wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Dan di luar akuarium, seseorang membawa kotak-kotak baru berisi ikan singa, satu demi satu. Dasar bajingan, teriak Zhao Yu ke Manhattan, kalau kau punya nyali, serang aku. Pria macam apa kau yang selalu menindas wanita? Sudah kuduga, kau hanya cocok menjadi peran pendukung kecil yang terbelakang mental. Manhattan tersenyum dingin dan berkata kepada Zhao Yu, detektif Zhao yang hebat, jangan terlalu cemas. Kita punya banyak waktu untuk bersenang-senang. Saya hanya ingin melihat apakah penilaianmu terhadap saya akan meningkat. Petik 2. Setelah itu, Manhattan melambaikan tangan kepada pria Asia yang telah melakukan kasus setan. Pria itu segera pergi ke sebuah ruangan di lorong dan segera mengeluarkan sebuah kantong plastik tebal. Karena kantong plastiknya transparan, Zhao Yu tahu ada orang di dalamnya. Dengan sangat cepat, kantong plastik itu diseret ke depan Zhao Yu. Penjahat Asia itu mencengkeramnya dengan kuat, dan orang di dalam kantong itu pun berguling keluar. Orang ini pada dasarnya telanjang, tertutup debu dan kotoran, dan hanya mengenakan handuk mandi yang melilit bagian pribadinya. Setelah diguncang, orang itu tergeletak di tanah seperti mayat dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Jika bukan karena dadanya yang sedikit naik turun, Zhao Yu pasti mengira dia sudah mati. Aku akan memotong. Melihat orang ini, Zhao Yu terdiam. Ternyata orang ini tak lain adalah pemimpin Timur Tengah, Yusufu. Sudah kubilang, kata Manhattan sambil menatap kepala polisi yang setengah mati itu. Jauh lebih sulit meniru kasus orang lain daripada melakukan kejahatan secara langsung. Benar, katanya sambil menunjuk ke arahmu, SUFU, dan berkata, apa kau lihat orang ini? Aku sudah membuatnya kelaparan selama 4 hari, tapi dia masih hidup. Jika Anda ingin membuat seseorang kelaparan sampai mati, Anda membutuhkan banyak kesabaran. Zhao Yu melihat kantong plastik itu dan berkata, apakah kamu mencoba meniru kasus mayat tersembunyi di bank? Kau benar, Manhattan menyeringai mengerikan dan berkata, aku ingin terus bermain-main denganmu. Tapi aku tidak menyangka kau akan bersikeras membuat kesepakatan denganku lewat telepon, yang mengacaukan rencanaku. Jadi, aku tidak bisa menggunakannya untuk kasus mayat tersembunyi di bank. Mungkin mendengar suara Zhao Yu, Sufumu perlahan terbangun. Ia mengangkat kepalanya untuk menatap Zhao Yu, lalu berbaring telentang di tanah dan berkata dengan sedih. Zhao Yu, apa yang kamu pakai? Apa kamu pergi berselancar? Zhao Yu menatap celana renangnya yang mencolok dan kehilangan kata-kata. Ia tidak menyangka ketua masih ingin bercanda di saat seperti ini. Lihat,
Manhattan menggelengkan kepala dan mendesah. Dia masih bisa bicara. Hidupnya sungguh berat, dan semangat hidupnya sungguh mengagumkan. Sambil berbicara, ia kembali melihat ke akuarium. Setelah disengat beberapa kali, si Mena dan Dinglan telah mundur ke sudut akuarium, untuk sementara menghindari serangan ikan singa. Namun, seiring bertambahnya jumlah ikan singa di bak mandi, ruang persembunyian mereka pun semakin mengecil. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Detektif hebat, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu saat ini. Manhattan berbalik dan berkata kepada Zhao Yu, apakah kamu masih ingin tahu kebenarannya? Ya, tanpa diduga, orang yang berbicara bukanlah Zhao Yu, tetapi Yusufu, yang terbaring di tanah. Lola, di mana Lola? Kau memberitahuku. Pada titik ini, kalian, SUFU, sepertinya melihat wanita di akuarium di kejauhan. Dia berbalik dan melihat akuarium itu. Namun, ketika dia menyadari bahwa wanita di dalam akuarium itu bukan Amiola, dia menundukkan kepalanya dengan kecewa. Aku tidak bertanya apakah kamu baik-baik saja. Manhattan menggelengkan kepalanya ke arah Yusufu, lalu menatap Zhao Yu. Sebelum Zhao Yu bisa berbicara, kamu SUFU, yang berada di tanah, berbicara lagi. Zhao Yu, kau tak perlu bertanya pada mereka. Sebenarnya, aku sudah tahu yang sebenarnya. Aku tahu kenapa kita ditangkap dan dibawa ke sini. Aku tahu siapa orangnya. Ayah. Pada akhirnya, kau, SUFU, bahkan belum selesai bicara ketika rambut keritingmu beterbangan dan menendangmu, SUFU, hingga pingsan. Orang tua ini benar-benar banyak bicara. Manhattan berjalan mendekat dan berjongkok untuk memastikan. Kukira dia tidak bisa bicara lagi. Katanya dengan marah. Ketika Manhattan melihat Yusufu pingsan, dia berdiri dan berkata kepada Zhao Yu, baiklah, detektif hebat, jangan ada yang mengganggu kita sekarang. Ayo, kita mulai permainannya secara resmi. Sambil berbicara, ia memberi isyarat kepada anak buahnya di tangga di kejauhan. Saat itu, beberapa kotak berisi ikan singa telah dipindahkan ke atas tangga. Begitukah? Zhao Yu menggertakkan giginya dan bertanya, bagaimana caraku bermain? Seperti ini. Manhattan menunjuk ikan singa itu. Tidakkah kau ingin tahu yang sebenarnya? Kau bisa bertanya padaku sekarang, dan aku bisa memberimu jawaban. Tapi, setiap kali aku menjawab pertanyaanmu, aku akan menuangkan sekotak ikan anglerfish ke dalam akuarium. Petik 2. Bab 1984, Alasan Utama, 1. Baiklah. Zhao Yu tersenyum dan menyilangkan tangannya. Kurasa itu ide yang bagus. Oh, detektif, apakah Anda yakin? Manhattan terkejut melihat Zhao Yu tidak bermain sesuai aturan. Asal aku jawab satu pertanyaanmu, aku akan memasukkan ikan ke dalam akuarium. Apa kau rela melihat adik perempuanmu dan si cantik berdarah campuran itu disengat sampai mati? Si Mena bukan wanita cantik berdarah campuran, Zhao Yu menjelaskan. Lagi pula, dia punya dendam padaku. Kenapa aku harus menyelamatkannya? Kedengarannya masuk akal, tapi, Manhattan menunjuk ke akuarium, adik perempuanmu juga ada di akuarium. Aku tidak perlu kau ingatkan, kata Zhao Yu, lalu menatap Manhattan dengan ekspresi serius. Bukankah kau ingin bermain-main denganku? Kalau begitu, kau tidak bisa mengatur semua aturan, kan? Apa kau ingin lebih bersenang-senang? Kata-kata Zhao Yu langsung membangkitkan rasa ingin tahu Manhattan. Oh, bagaimana dia bisa membuatnya lebih menarik? Aku tidak mengerti. Kamu tidak punya kartu truf lagi, jadi kenapa kamu masih merasa begitu bangga dengan dirimu sendiri? Petik 2. Cepat atau lambat aku akan mati, jadi lebih baik aku mati dengan bermartabat. Zhao Yu menyilangkan tangannya dan bertanya dengan acuh tak acuh, jadi, kamu mau bermain? Baiklah. Manhattan mengulurkan tangannya. Katakan padaku dulu, kamu mau main apa? Bukankah kau penggemarku? Kata Zhao Yu, apa kau ingin melihat penampilan deduksi pamungkasku? Apa? Manhattan tercengang. Sebuah pertunjukan penalaran pamungkas. Aku pernah ditipu olehmu sebelumnya karena aku tidak mengerti situasinya, kata Zhao Yu. Tapi, dari apa yang terjadi barusan,
dan apa yang kau katakan, aku mungkin bisa menebak kebenaran dari masalah ini. Petik 2. Oh. Mata Manhattan terbelalak lebar. Matanya penuh kecurigaan. Apa? Kau tidak percaya padaku? Zhao Yu tersenyum dan berkata, bagaimana kalau begini? Kita tambahkan aturan. Setelah kau menjawab salah satu pertanyaanku, aku akan memberitahumu alasannya. Jika alasan saya benar, saya bisa melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kalau salah, bagaimana kalau kamu melepaskan ikannya lagi? Petik 2. Mendengar usulan Zhao Yu, bukan hanya Manhattan yang tercengang, tetapi semua penjahat di tempat kejadian juga merasa bahwa ini adalah ide baru. Tidak, namun, Manhattan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika aku menjawab pertanyaanmu terlebih dahulu, kau mungkin bisa mendapatkan petunjuk dari jawabanku. Jadi, tidak, ini tidak akan berhasil. Aku dirugikan. Baiklah, kata Zhao Yu. Saya akan membuat kesimpulan dulu, lalu Anda menjawab pertanyaan saya. Boleh. Tentu saja tidak. Apa kau benar-benar berpikir aku kekanak-kanakan? Manhattan mencibir. Kau menanyakan pertanyaan penting, bukan kesimpulan yang tidak penting. Cek. Cek, detektif hebat, bukankah kau seorang penipu sekarang? Kata Zhao Yu tanpa daya. Baiklah, katakan padaku, bagaimana kamu memainkan game ini? Kalau kau tanya aku, Manhattan langsung teringat sesuatu. Ia menepuk dahinya dan berkata, aduh, aku hampir tertipu olehmu. Detektif hebat, kau memang jahat. Petik 2. Zhao Yu terdiam selama setengah detik, lalu menertawakan dirinya sendiri. Jika aku licik, apakah aku akan berada dalam keadaan yang menyedihkan sekarang? Petik 2. Tidak, bukan itu maksudku. Manhattan menatap Zhao Yu dengan mata terbelalak. Kau baru saja memasang jebakan logika untukku, dan aku tidak menyadarinya. Kamu bilang kamu sudah menyimpulkan kebenaran dari seluruh masalah ini. Lalu, apa gunanya aku menjawab pertanyaanmu? Bukankah tujuanmu bertanya adalah untuk mengetahui kebenaran? Karena kau sudah tahu kebenarannya, kenapa kau masih bertanya padaku? Mendengar analisis Manhattan, para perampok mengangguk setuju. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap logika Zhao Yu dan tidak mengerti. Hahaha, kau masih mencoba mempermainkanku, iya. Manhattan tersenyum bangga. Sekarang, aku tahu cara memainkan permainan seru ini. Hahaha, detektif hebat, bukankah kau bilang kau sudah menyimpulkan kebenarannya? Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat apakah penalaranmu benar. Mulai sekarang, kalian akan berunding dengan mereka satu persatu. Manhattan menunjuk ke akuarium. Kalau kalian salah bicara, aku akan menyuruh seseorang memasukkan sekotak ikan ke dalamnya. Aku akan memasukkan kotak ikan sebanyak jumlah kesalahan yang kubuat. Aku tidak percaya kau bisa mengetahui kebenaran dalam kondisi seperti ini. Baiklah. Zhao Yu menyeringai dan berkata, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Ayo kita ubah cara bermain kita. Sakit. Para perampok tersambar petir dan hampir jatuh. Mereka belum pernah melihat orang setegar itu. Tidak, detektif hebat, kau dan adik perempuanmu akan mati bersama. Kenapa kau tidak melanjutkan deduksi pamungkasmu? Mungkin kau bisa benar-benar menemukan kebenaran sebelum kau mati. Kau bercanda. Apa kau akan melihat adikku disengat sampai mati? Kalau begitu aku lebih baik mati bahagia bersamanya. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang, aku tidak akan melakukannya tanpa taruhan. Kau keras kepala sekali, kata Manhattan sambil menunjuk ke arah akuarium. Kalau kau tidak mau main, aku akan menyuruh mereka menuangkan semua ikan ke dalam akuarium sekarang juga. Petik 2. Tuangkan, tuang. Kata Zhao Yu acuh tak acuh, adikku sudah mati, jadi aku tak punya gunanya hidup lagi. Aku tak mau bermain denganmu. Kau, Manhattan terkejut. Ia berpikir sejenak, lalu menyipitkan mata dan berkata, baiklah, baiklah. Kau ingin bertaruh, kan? Bagus. Aku janji, asal kau bisa menebak yang sebenarnya, aku akan melepaskan adikmu dan aku janji tidak akan menyakitinya. Bagaimana? Oh, kali ini, mata Zhao Yu berbinar. Ia mengangguk dan berkata, oke, kau harus menepati janjimu. Dengan begini, setidaknya ada gunanya bagiku untuk bertaruh.
Tentu saja itu penting, kata Manhattan. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa jika adik perempuanmu disengat ikan sampai mati karena kesalahanmu, itu bukan urusanku. Bagus. Hidup dan mati tergantung takdir. Kalau dia tersengat sampai mati, dia hanya bisa pasrah menerima takdirnya. Kata Zhao Yu, tapi aku harus mengingatkanmu. Kalau aku benar, kau tidak bisa mengingkari janjimu. Aku menebaknya dengan benar, tapi kamu bersikeras aku tidak menebaknya. Itu tidak menarik, kan? Petik 2. Jangan khawatir, jangan khawatir. Manhattan mengangguk. Aku berjanji dengan karakterku bahwa aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kau benar-benar tidak punya karakter, baiklah. Kata Zhao Yu, kalau begitu, aku hanya bisa mempertaruhkan nyawa adikku. Saya akan menebak sekarang. Petik 2. Manhattan melihat sekeliling, lalu mengulurkan tangannya ke Zhao Yu dan mengangguk. Ayo mulai permainannya. Mari kita semua menikmati deduksi terbaik Zhao Yu. Setelah itu, atas aba-abanya, penjahat di atas akuarium itu membungkuk, mengangkat kotak berisi ikan singa, dan berpura-pura jatuh. Dari kelihatannya, Manhattan yakin Zhao Yu tidak akan bisa menebak apapun. Baiklah, aku akan mulai sekarang. Zhao Yu melirik Ding Lan di akuarium, lalu menoleh ke Manhattan dan berkata, kalau begitu, jangan coba-coba bersikap seolah-olah kau ada di sini. Minta bosmu untuk keluar dan menemuiku. Bab 1985, Alasan Utama, 2. Kata-kata Zhao Yu sangat mengejutkan. Bukan hanya Manhattan yang tidak bereaksi tepat waktu, tetapi semua penjahat juga terkejut. Apa yang baru saja kau katakan? Apa maksudmu? Manhattan bertanya pada Zhao Yu. Papa. Zhao Yu bertepuk tangan kecil untuk dirinya sendiri, lalu tertawa dan berkata, bukankah kau memintaku untuk melakukan deduksi terakhir? Ini deduksi pertamaku. Sepertinya tebakanku benar. Kau hanya pesuruh. Kau punya bos lain di belakangmu. Dan bos itu dalang di balik insiden Korea, kan? Manhattan tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa ia telah melewatkan waktu untuk bertindak tanpa malu-malu, karena reaksi pertamanya telah mengkhianatinya. Zhao Yu sudah melihatnya. Namun, kata-kata Zhao Yu telah menyentuh titik lemahnya. Oleh karena itu, Manhattan menoleh untuk melihat bawahannya yang hendak menuangkan ikan singa ke dalam akuarium, tetapi pada akhirnya, dia tidak memberi perintah. Aku tidak menyangka ini. Manhattan memikirkannya dengan saksama, lalu berbalik dan bertanya pada Zhao Yu, alur pikiranmu sungguh mengejutkan. Nah, karena kau pikir aku punya bos, katakan saja, siapa bosku? Jangan khawatir, kata Zhao Yu serius. Aku harus menyimpulkannya perlahan. Kalimatmu, seharusnya kau bertanya bagaimana aku sampai pada kesimpulan ini. Kamu, Manhattan terdiam. Dia berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Baiklah, kalau begitu aku ingin bertanya. Bagaimana kamu sampai pada kesimpulan ini? Sangat mudah, kata Zhao Yu sambil menunjuk ke arah para penjahat di ruangan itu. Mata dan tindakan anak buahmu menunjukkan bahwa setelah aku masuk ke sini, ternyata tidak semuanya anak buahmu. Saat kau memberi perintah, hanya sebagian kecil dari mereka yang mendengarkan dengan saksama. Sisanya memasang tatapan mata yang berbeda-beda. Bahkan ada sedikit rasa jijik. Lagi pula, kau, SUFU, hampir membocorkan rahasia tadi, kata Zhao Yu sambil menunjuk kepala suku yang pingsan. Kalau kau yang memimpin, kenapa kau tidak membunuhnya dengan sekali tembak saja? Malah, dia membiarkan rambut keritingnya membuatnya pingsan. Kamu mungkin tidak berani membunuh sufumu, kan? Petik 2. Jadi, kurasa bukan hanya beberapa orang tidak berada di bawah komandomu, mereka bahkan tidak mendengarkan perintahmu. Lalu, Zhao Yu menunjuk para penjahat itu dengan jarinya. Aku menghitung mundur dalam hati dan mendapati bahwa kebanyakan dari mereka tidak mendengarkan perintahmu. Jadi, kukira kau bukan bos yang sebenarnya. Oh, begitu, Manhattan menatap bawahannya dan mengangguk kagum. Kemampuan observasi detektif itu memang mengesankan, hahaha. Berhentilah tertawa, Zhao Yu menyelam Manhattan dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, aku akan mencari tahu identitasmu. Kalau tidak salah,
Kau buronan yang sudah lama beraksi di Jepang dan Korea, kan? Wajah Manhattan menjadi gelap. Para perampok itu tiba-tiba terdiam dan menatap Zhao Yu dengan ekspresi aneh. Penjahat buronan. Manhattan mengepalkan tinjunya. Oke, aku tak perlu kau ingatkan dialogku. Aku akan bertanya pada diriku sendiri. Detektif hebat, bagaimana kau tahu aku penjahat buronan? Bukankah ini mudah ditebak? Kata Zhao Yu, aku tidak percaya kau bisa menggunakan tempat perlindungan serangan udara selama perang sebagai sarangmu, dan kau juga membudidayakan ikan hias di sini. Terlihat jelas kau sudah mengelola tempat ini selama bertahun-tahun. Kalian juga berhasil menempa peralatan militer dan bahkan mendapatkan helikopter. Sepertinya kalian geng kriminal paling canggih. Harus kuakui, meskipun kau hanya seorang pekerja, kau jelas bukan orang biasa, analisis Zhao Yu. Setidaknya, pembangunan gedung teknologi dan pangkalan bawah laut semuanya dikerjakan olehmu. Jika kau tidak punya kemampuan, bosmu tidak akan memintamu untuk bekerja sama. Oh, Zhao Yu sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, kamu punya hubungan dekat dengan bosmu. Kalian pasti sudah bermitra selama puluhan tahun, kan? Mungkin kau punya pendapat tentang misi ini, tapi dia bosmu. Kau harus mendengarkannya dan melakukan apa yang dia katakan. Tiba-tiba, mata Manhattan melebar. Ia sangat gelisah. Analisis Zhao Yu sekali lagi mengenai titik lemahnya. Setelah Zhao Yu selesai berbicara, ada sedikit fluktuasi emosi dalam diri para perampok, dan mereka mulai curiga. Jadi, kata Zhao Yu dengan bangga, orang yang menaruh dendam padaku, Ximena, Miao Kun, dan kalian para SUFU bukanlah kalian, melainkan bos kalian. Bosmu yang ingin kita mati. Dan kamu cuma anak yang penurut, bayi yang baik. Bang! Mendengar ini, Manhattan tak kuasa menahan diri untuk membanting meja. Ia begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Lalu, ia melambaikan tangannya ke arah para penjahat di dalam akuarium, memberi isyarat agar mereka menuangkan ikannya. Hei, Zhao Yu segera menghentikannya, aku belum selesai. Sebuah kesimpulan logis membutuhkan banyak analisis sebelum bisa disimpulkan. Kamu terburu-buru melepaskan ikan, apa kamu mencoba melanggar aturan? Petik 2. Kau. Manhattan menunjuk Zhao Yu dengan marah selama lebih dari 10 detik sebelum ia tersadar. Ia segera duduk di sofa dan menahan amarahnya. Oh, aku mengerti sekarang. Kau mencoba membuat perpecahan di antara kita. Aku hampir tertipu oleh tipuanmu. Memilih apa? Memisahkan apa? Zhao Yu memelototi Manhattan dan berkata, aku hanya menceritakan analisisku. Kau terlalu banyak berpikir, ya. Oke. Manhattan melambaikan tangannya dan berkata, ayo. Aku ingin tahu seberapa banyak yang kau tahu. Ini, Zhao Yu menunjuk ke sudut mata Manhattan. Bekas luka di wajahmu terlihat sangat palsu, tahukah kau? Apa kau melakukan sesuatu pada rambut dan dagumu? Manhattan akhirnya kembali tenang, tetapi kata-kata Zhao Yu membuatnya gugup lagi. Ia segera menyentuh bekas luka di wajahnya. Baiklah, berhenti berpura-pura. Aku sudah tahu, kata Zhao Yu, seorang pria kulit putih dengan bekas luka di wajahnya, nada bicaranya aneh, dan jari tengahnya patah. Semua ini bisa mengubah penampilanmu sebagai buronan, kan? Manhattan menelan ludah. Ekspresinya menunjukkan rasa malu yang teramat sangat. Jangan bilang begitu. Zhao Yu menghela napas. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu punya jari. Kamu tidak memotongnya dengan sengaja untuk mengubah penampilanmu, kan? Kejam sekali kamu. Manhattan gemetar untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Kau sengaja membiarkan Amiola menyampaikan pesan bahwa dia memiliki seorang pria berwajah penuh luka, seorang pria kulit putih, dan satu jarinya hilang, kata Zhao Yu. Dengan begini, kau bisa mengalihkan perhatian polisi dari identitas aslimu. Tapi nyatanya, kamu mungkin bukan orang kulit putih, kata Zhao Yu. Kamu adalah penjahat kelas kakap yang dicari oleh Biro Keamanan Nasional Korea. Kau takut identitasmu akan memengaruhi misi pentingmu kali ini, jadi kau memakai penyamaran sementara. Benar, kan? Manhattan memiliki kemampuan yang kuat untuk menyesuaikan diri dengan situasi tersebut,
jadi dia segera pulih dari kepanikan dan bertanya kepada Zhao Yu, jadi, kamu sudah tahu identitasku. Apa yang kau tahu? Zhao Yu memarahi, gunakan otakmu. Jika aku tahu identitas aslimu lebih awal, apakah aku masih perlu memainkan permainan penalaran pamungkas ini denganmu? Jika saja aku bisa bertemu denganmu lebih awal, itu akan sangat menyenangkan. Petik 2. Oh, Manhattan dengan tenang menganalisis situasi dan berpikir bahwa Zhao Yu benar. Dia lalu berkata, oke, kalau begitu, kau benar. Detektif hebat, harus kuakui penalaranmu memang luar biasa. Namun, kurasa kau tidak mungkin bisa menyimpulkan seluruh kebenaran, kan? Bab 1986, Alasan Utama 3. Ada pepatah terkenal di dunia detektif bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan, hanya sesuatu yang tidak bisa dipikirkan sebenarnya. Itu slogan iklan, kata Zhao Yu sambil perlahan duduk di sofa dan berbicara secara misterius kepada Manhattan. Apapun mungkin terjadi. Mungkin aku tidak tahu sekarang, tapi seperti yang kuduga, aku mungkin bisa menemukan kebenarannya. Oke, aku masih punya waktu, kata Manhattan acuh tak acuh. Kalau begitu, lanjutkan saja. Aku masih menunggu untuk melihat penampilan gadis-gadis cantik dan lionfish yang luar biasa. Zhao Yu melirik Dinglan yang ada di dalam akuarium. Ia melihat Dinglan meringkuk di sudut, berusaha sekuat tenaga untuk melangkah di air sambil menghindari ikan-ikan berbisa di dekatnya. Zhao Yu tentu saja cemas, tetapi karena keadaan sudah berkembang sampai titik ini, dia tidak punya pilihan selain bersabar dan melanjutkan. Aku menduga agen Korea, Li Bencheng, punya rencana terhadap kalian, kan? Kata Zhao Yu, dia sebenarnya tidak bergabung denganmu, tapi dia terpaksa. Setelah mendengar spekulasi Zhao Yu, Manhattan menjadi tenang dan mengangguk. Sepertinya aku tidak bisa melepaskan ikan kali ini. Kalau begitu, ceritakan analisismu padaku, detektif hebat. Analisisnya sederhana, tentu saja, kata Zhao Yu. Li Bencheng dibunuh oleh orang-orangmu. Jika dia benar-benar bergabung denganmu, mengapa dia ditembak olehmu? Lagi pula, Li Bencheng adalah agen yang luar biasa dan berkualitas. Dia tidak akan mudah mengkhianati kita hanya karena godaan. Dasar brengsek, apa kau menangkap keluarga seseorang? Apa dia pacarnya atau anaknya? Hahaha, detektif hebat, Manhattan melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu yang bertanggung jawab atas penalaran, kamu harus ingat bahwa kamu hanya boleh menggunakan pernyataan, bukan pertanyaan. Sebaiknya kau jangan mencoba mendapatkan informasi apapun dariku, aku tidak akan tertipu. Manhattan menambahkan, ngomong-ngomong, 3/2, apa maksudnya? Itu bukan jalang, itu jalang. Ini pepatah Tiongkok kuno, kata Zhao Yu sambil menatap Manhattan. Itu sebutan yang sopan untuk orang sepertimu. Kau benar-benar jalang. Oh, terima kasih, Manhattan tersenyum dan berkata, yah, meskipun alasan ini benar, aku merasa itu masih jauh dari kebenaran, kan? Jangan khawatir, pelan-pelan saja. Zhao Yu tiba-tiba menutup matanya dan berkata, sebenarnya, kau tidak menangkap JK, Juliet, dan Sai Wanbah. Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan bosmu. Alasanmu meminta Miao Kun meneleponku dan berbohong bahwa semua orang itu menghilang adalah untuk mengalihkan perhatianku dan membuatku berpikir bahwa insiden Korea ada hubungannya dengan salon detektif. Tapi sebenarnya, saat itu, kamu sudah menangkap semua orang yang ingin kamu tangkap, kecuali aku. Manhattan mengangguk sedikit dan hendak berkomentar, tetapi Zhao Yu menghentikannya. Jangan bicara, kata Zhao Yu sambil mengerutkan kening. Kau sengaja membuatku tinggal agar aku bisa bertindak sebagai perantara dan menarik perhatian polisi, sehingga kau bisa menyelesaikan rencanamu. Tujuan kalian sebenarnya adalah menghancurkan proyek penelitian peningkatan sinyal di Gedung Sains dan Teknologi, menghancurkan laboratorium kapal selam, dan mendapatkan informasi inti dari tanah jarang sintetis. Di Gedung Teknologi, kau sengaja membiarkan Li Bencheng meninggalkanku sebuah USB drive. Zhao Yu memasuki keadaan tanpa pamrih yang istimewa, memejamkan matanya, dan berkata, itu artinya kau tidak ingin aku mati di laboratorium ke-11, tetapi ingin aku terus membantumu mencarikan jodoh. Saat kami tiba di pangkalan bawah laut,
kau memasukkan bahan peledak ke dalam tas Miao Kun dan tidak meninggalkan petunjuk baru untukku. Itu artinya kau ingin aku mati di sana dan dikubur di laut. Ini memang rencana awalmu. Soal kasus imitasi tangan hilang, kasus iblis, dan kasus mercusuar, semuanya hanya untuk mengalihkan perhatian dan membawaku ke Korea, agar semua orang berpikir itu ada hubungannya dengan dendam pribadiku. Kamu, Manhattan melihat bahwa Zhao Yu sedikit di luar kendali dan ingin menghentikannya. Petik 2. Jangan bicara apa-apa. Namun, Zhao Yu membentaknya lagi dan melanjutkan, kau yang melakukan kasus mayat wanita tanpa kepala, tapi kau tidak meninggalkan petunjuk apapun pada mayat wanita itu, yang berarti mayat wanita itu tidak ada hubungannya dengan tujuanmu. Nama mayat perempuan itu Tina, dan dia putri Si Wei. Kau menggunakan peti mayat perempuan tanpa kepala itu untuk memenggal kepalanya, yang berarti kebencianmu padanya sangat besar. Membunuhnya hanyalah balas dendam murni. Saya kenal Tina. Setelah kematian Si Wei, dia mengelola rumah dosa di Sahara Barat. Dia memenjarakan banyak musuh Si Wei di rumah dosa, dan yang paling terkenal adalah. Lalu, mata Zhao Yu tiba-tiba melebar. Ia menatap Manhattan dan berkata, ya Tuhan, kalau tidak salah, bosmu seharusnya mantan orang terkaya di dunia yang dipenjara oleh Si Wei selama 6 tahun, kan? Mendengar ini, Manhattan hampir jatuh dari sofa. Dia menatap Zhao Yu seolah-olah sedang melihat monster. Seperti yang diduga. Namun, reaksi keras dari Manhattan telah memberi Zhao Yu jawaban yang tepat. Zhao Yu berdiri perlahan dan berkata kepada Manhattan, ternyata dalam insiden Korea memang Rondi. Begitu nama Londi disebut, sekitar selusin tentara langsung memegang pistol mereka. Sepertinya mereka akan menembak Zhao Yu dan membunuhnya. Suasana di aula tiba-tiba menjadi tegang dan menyesakkan, dan keheningan menyelimuti ruangan. Tampar, tampar, tampar. Pada saat itu, sebuah pintu kecil di sisi timur aula terbuka, dan seorang lelaki tua berjas dan tongkat berdiri di pintu, bertepuk tangan untuk Zhao Yu. Zhao Yu menoleh ke arah sumber suara dan terkejut melihat bahwa orang itu tak lain adalah orang terkaya di dunia, Richard Londi, yang pernah ia selamatkan di masa lalu. Itu benar-benar dia. Ketuk, ketuk. Setelah bertepuk tangan, Londi bersandar pada tongkatnya dan berjalan perlahan menuju Zhao Yu dan yang lainnya. Kau, saat itu, wajah Manhattan memerah. Ia menunjuk Zhao Yu dan bertanya dengan tak percaya, bagaimana kau bisa menebaknya? Hanya karena, wanita itu. Salah. Londi tiba-tiba berkata, Tuan Manhattan, Anda masih tertipu oleh detektif Tiongkok kami. Alasannya tadi tampak ajaib, tetapi sebenarnya, itu semua fakta yang sudah ia ketahui. Dia hanya berpura-pura. Jadi, dia tidak khawatir kamu akan melepaskannya jika dia membuat kesalahan dalam penalarannya. Apa maksudmu? Manhattan berdiri perlahan dan dengan hormat berdiri di samping Londi. Pada saat itu, seseorang mendorong kursi roda ke Londi meskipun ada sofa di sampingnya. Meskipun Zhao Yu terkejut, dia masih meremehkan satu hal. Astaga, masalah Londi ini tidak ringan. Kalau dia selalu pakai kursi roda, kenapa dia tidak datang pakai kursi roda saja tadi? Kenapa dia harus jalan 2 langkah? Mengapa? Apakah Anda mencoba pamer bahwa Anda bisa berjalan? Cek. Oke, detektif Super Tiongkok. Setelah duduk, Londi merentangkan tangannya dan berkata, sekarang, meskipun bosnya sudah muncul, permainan kita masih bisa dilanjutkan. Sekarang, silakan lanjutkan alasanmu. Ceritakan dulu, bagaimana kau mencurigaiku. Bab 1987, Penalaran Pamungkas 4. Kemunculan Londi membuat suasana di aula berubah tiba-tiba, membuat semua perampok yang hadir menjadi sangat gugup, semuanya terdiam karena takut. Manhattan juga menjadi lebih terkendali. Ia tak lagi riang seperti sebelumnya. Ia duduk di sofa di samping Londi tanpa berkata sepatah kata pun. Di kejauhan, Dinglan dan Si Mena, yang berada di dalam akuarium, juga sangat terkejut, terutama Dinglan. Dia tidak pernah menyangka si kaya raya itu akan muncul di sini. Dia juga tidak tahu apa arti kemunculan Londi. Batuk-batuk. Londi, yang duduk di kursi roda,
terbatuk ringan dan berbicara kepada Zhao Yu dengan suara serak, "Kukira kau tidak akan mencurigaiku. Lagi pula, kaulah yang menyelamatkanku dari rumah penuh dosa. Kaulah penyelamatku, dan aku bahkan membayarmu sejumlah besar uang." Benar sekali. Zhao Yu menatap Londi dan tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Awalnya, aku tidak berpikir ke arah itu. Aku hanya berpikir kau hanya punya satu musuh, yaitu si Wei." Londi memang sudah tua. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara, lalu bertanya, "Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Itukah sebabnya kau mencurigaiku?" "Kau benar," kata Zhao Yu sambil menunjuk Manhattan. "Aku hanya menggodanya. Bahkan, sebelum aku membuat kesepakatan dengannya, aku sudah tahu kalau musuhku mungkin adalah kau." "Kamu?" Manhattan memelototi Zhao Yu, tetapi karena Londi ada di sana, dia menahan amarahnya. "Awalnya, aku hanya memikirkanmu karena Tina. Kupikir," kata Zhao Yu, "kaulah orang yang selama ini menyimpan dendam terhadap Tina dan ingin menangkapnya, kan? Lagi pula, dia dan ayahnya lah yang mengurungmu di rumah penuh dosa dan membuatmu menderita di penjara. Si Wei sudah mati, jadi kebencianmu tentu akan teralihkan padanya. Kau tak hanya membunuhnya, tapi juga mengubahnya menjadi mayat perempuan tanpa kepala. Dari sini, terlihat betapa besar kebencianmu padanya. Jadi, saat itu aku sudah curiga kalau masalah ini mungkin ada hubungannya denganmu. Tapi, kau memanfaatkan Miao Kun untuk mengalihkan perhatianku, membuatku berpikir semua orang yang datang ke salon detektif telah hilang. Jadi, kau berhasil mengalihkan perhatianku. Lagi pula, kita musuh si Wei. Aku perlu menemukan seseorang yang punya dendam terhadap kita berdua, tapi orang ini jelas tidak ada. Jadi, saya mulai berubah pikiran dan memikirkan kemungkinan lain. Setelah itu, saya menerima kabar lain. Xi Jinping, yang ditahan di Departemen Intelijen Militer Inggris, telah diselamatkan. Saya jadi curiga ada konflik internal di dalam kelompok si Wei. Seseorang menggulingkan Tina dan merebut posisi si Mena. Tapi, Zhao Yu memandang Londi dan Manhattan, lalu berkata, "Aku punya firasat bahwa grup si Wei telah ditekan oleh Londi hingga hampir tidak bisa bertahan. Bahkan jika seseorang ingin menjalankan perusahaan sendiri, bahkan jika si Mena mengambil alih perusahaan, dia jelas tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal sebesar itu. Lagi pula, grup si Wei tidak bergerak di bidang teknologi. Teknologi peningkatan sinyal dan sintesis logam tanah jarang buatan tidak berguna bagi mereka. Ada satu hal lagi. Aku kenal wanita ini dengan baik," kata Zhao Yu sambil menunjuk Simone. "Kurasa dia tidak secerdik itu. Kalau dia mau balas dendam sama aku, dia pasti pakai cara yang lebih langsung. Dia nggak punya waktu dan tenaga buat ngereka-reka kasus pembunuhan." Jadi, saat itu, saya sampai pada kesimpulan. Si Mena tidak diselamatkan, melainkan diculik. Dan sejak saat itu, aku kembali mencurigai Londi, karena Zhao Yu melirik pria kaya itu, Londi. Kesepakatan si Mena sangat rahasia. Karena dia diculik di lokasi kesepakatan, pasti ada yang membocorkan berita itu. Karena Londi lah yang memfasilitasi kesepakatan ini di balik layar, saya punya kecurigaan. Mungkinkah Londi juga yang menculik si Mena? Alasannya sederhana. Jika transaksinya selesai, Simone akan dibawa pergi oleh FBI. Kalau begitu, Londi tetap tidak akan bisa menangkapnya. Londi tahu detail kesepakatannya. Hanya dia yang bisa menculik Simone semudah itu. Tapi, dalam kasus ini, alasanku kembali ke titik awal, kata Zhao Yu. Aku masih tidak bisa menjelaskan betapa aku telah menyinggung orang kaya ini. Dia bisa menargetkan orang lain, tapi jelas tidak masuk akal baginya untuk menargetkan Miao Kun dan aku. Lapisan-lapisan penalaran Zhao Yu telah membangkitkan rasa ingin tahu Londi dan yang lainnya, dan mereka semua mendengarkan dengan sangat saksama. Setelah itu, Amiola tiba-tiba muncul, yang mengonfirmasi bahwa Yusufu juga diculik. Li Benceng tewas, dan Lab 11 hampir terbakar. Di pangkalan bawah air, kau membunuh Miao Kun, kata Zhao Yu. Rangkaian pertemuan ini membuatku kewalahan, dan aku tidak bisa tenang dan memikirkannya dengan serius. Kematian Miao Kun, khususnya, membuatku sulit untuk tenang,
Zhao Yu berpura-pura sedih dan berkata, meskipun aku menggagalkan rencanamu untuk menenggelamkan pangkalan bawah air dan mencuri informasi inti tentang teknologi sintesis tanah jarang, aku masih merasa sakit hati. Zhao Yu telah berbohong tentang kematian Miao Kun. Sebelumnya, alasan pihak berwenang Korea meminta Miao Kun dipindahkan dari rumah sakit adalah untuk memastikan kerahasiaan penuh. Mereka tidak ingin dunia luar tahu bahwa Miao Kun tidak tewas akibat ledakan tersebut. Tapi, Zhao Yu menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba menenangkan diri, lalu berkata, aku mendapat petunjuk lain dari kematian Miao Kun. Artinya, pembunuh misterius itu pasti sangat membenci Miao Kun, jadi dia tidak ragu untuk membunuhnya dengan bom. Pembunuhnya pasti membenci Miao Kun sama seperti dia membenci Tina dan Si Wei, jadi dia melakukan itu. Lalu, siapa lagi yang mungkin menjadi pembunuhnya? Ketika Zhao Yu mengatakan ini, seluruh tempat menjadi hening. Semua orang menahan napas, terutama ingin tahu bagaimana dia bisa mencurigai Londi. Zhao Yu melanjutkan, ketika saya tenang, saya memikirkan kemungkinan lain. Saya ingat setelah Londi diambil oleh Si Wei, para pemegang saham perusahaan dan keluarganya tidak mengumumkannya kepada publik demi kepentingan perusahaan. Sebaliknya, mereka menggunakan pengganti. Jadi, aku mulai mencurigai pengganti ini, dan juga kelompok kepentingan di belakangnya. Zhao Yu berkata, kurasa begitulah kenyataannya. Ketika Miao Kun dan aku menyelamatkan Londi, yang terjebak di rumah dosa, dan mengirimnya kembali ke negaranya, apakah kami menyentuh kepentingan kelompok pengganti, yang menyebabkan dia kehilangan segalanya? Jadi, pengganti ini membenci kita dan memutuskan untuk membalas dendam. Dinglan, Miao Kun, Yusufu, Amerola, kita semua terhubung dengan penyelamatan Londi. Aku bahkan lebih berani. Aku bahkan memikirkan apakah penculikan Londi sebelumnya ada hubungannya dengan kelompok kepentingan pengganti ini. Apakah mereka yang mengkhianati Londi, lalu bekerja sama dengan Si Wei untuk menculiknya? Jadi, dengan diangkatnya kembali Londi, mereka tentu akan melampiaskan amarah mereka kepada Si Wei dan putrinya. Itulah mengapa mereka mengurus Tina dan Si Mena secara bersamaan. Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa mereka memperlakukan kami dan kelompok Si Wei sebagai musuh mereka. Tapi, kian-kian adalah kian-kian. Perubahan topik Zhao Yu yang tiba-tiba seperti sentuhan akhir, yang sekali lagi menarik perhatian semua orang. Tapi, setelah saya menyelidiki informasi dengan cermat dan memikirkannya berulang-ulang, saya akhirnya mengesampingkan spekulasi ini. Dan pada saat itu, sebuah petunjuk baru muncul, dan aku menemukan sesuatu yang tak terduga. Berdasarkan penemuan inilah aku menyadari, kata Zhao Yu, lalu menatap Londi dengan dingin, bahwa aku hampir menemukan kebenaran tentang kian-kian. Bab 1988, Alasan Utama, 5. Oh, Londi dan Manhattan berbicara hampir bersamaan. Petunjuk apa? Petik 2. Jangan cemas, dengarkan aku pelan-pelan. Kata Zhao Yu pelan, sebagai detektif, kami suka menjelaskan segala sesuatunya secara logis. Sebaiknya kau tidak mengganggu pikiranku, oke? Dia berpikir sejenak. Di mana aku tadi? Lihat, apa aku tidak lupa? Coba kupikirkan, iya, aku kemudian mengetahui bahwa tubuh ganda Tuan Londi disewa oleh keluargamu, dan jumlahnya lebih dari 1. Para pemeran pengganti ini tidak hanya tidak memiliki kekuatan nyata, tetapi mereka juga tidak tergabung dalam faksi manapun. Secara umum, mereka kurang lebih seperti aktor yang dibayar. Jadi, mustahil bagi mereka untuk membentuk iklim. Lagi pula, insiden Korea sudah direncanakan dengan matang, jadi jelas kekuatan lawan tidak biasa. Kalau pemain penggantinya memang sehebat itu, mereka bisa menggantikanmu kapan saja. Katakan padaku, bukankah ini benar? Ya, itu benar. Londi mengangguk, lalu melihat jam tangannya dan berkata, tapi kenapa aku merasa seperti kau mencoba mengulur waktu? Petik 2. Hahaha, Manhattan terkekeh karena kebiasaan. Pak Londi, jangan khawatir. Saya jamin tidak akan ada yang datang dan mengganggu kita selama 24 jam ke depan. Jadi, Manhattan menatap Zhao Yu dan berkata, detektif, sebaiknya kau tidak berfantasi. Kalau kau mampu,
Coba tunda saja selama 24 jam. Sambil berbicara, dia sengaja mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah akuarium, memperingatkan Zhao Yu bahwa jika dia tidak bekerja sama, mereka akan terus melepaskan ikan. Persetan denganmu, siapa yang mengulur waktu? Zhao Yu menatap Manhattan dan berkata, bukankah kau memintaku untuk membuat kesimpulan akhir? Saya hanya menyimpulkan. Petik 2. Jika kau begitu mampu, jangan dengarkan aku. Petik 2. Jika kau memang mampu, kenapa kau tidak membunuhku dengan satu tembakan saja? Petik 2. Kamu, Manhattan tercengang. Baiklah, ayo kita lepaskan ikannya. Londi terkejut, lalu menoleh ke arah akuarium dan mengancam dengan acuh tak acuh. Aku juga ingin melihat pemandangan indah Putri Duyung dan ikan singa menari bersama. Jangan, 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 jangan. Zhao Yu menyadari ada yang tidak beres dan segera menghentikan Londi, berkata, kau tidak boleh melanggar aturan. Bukankah kita sudah sepakat? Kau hanya boleh melepaskan ikan kalau aku salah. Apa aku terlihat salah? Ini, Manhattan mengerutkan kening. Zhao Yu benar. Sejauh ini, semua deduksinya benar. Namun, Londi jelas mulai tidak sabar. Ia menatap akuarium itu lagi. Dari kelihatannya, ia siap mengabaikan perasaan Manhattan dan melepaskan ikan itu dengan paksa. Oke, aku lanjutkan, jawab Zhao Yu cepat. Ia langsung melihat kekesalan Londi dan berkata, sebenarnya, petunjuk yang kusebutkan sangat sederhana. Ini semua karena satu kalimat. Oh, petik 2. Seperti yang diduga, kata-kata Zhao Yu menarik perhatian Londi kembali padanya. Sebenarnya, di pangkalan bawah laut, ada masalah dengan paket peledak yang kamu siapkan sebelumnya, kata Zhao Yu cepat. Akhirnya, pria pendek itu sendiri yang menyalakan sakelar paket peledak, yang meledakkan bom dengan paksa. Tapi, sebelum dia meledakkannya, kata Zhao Yu, aku jelas mendengarnya meneriakkan sesuatu. Di sini, petunjuk yang kumaksud adalah apa yang dia teriakkan. Perkataan Zhao Yu membuat semua orang semakin penasaran. Saat itu, aku tidak tahu bahasa apa yang dia gunakan, kenang Zhao Yu, tapi aku masih mengingatnya. Kemudian, melalui pencarian dan perbandingan saya akhirnya mengerti arti kalimat itu. Artinya, untuk kemuliaan. Si pendek menggunakan bahasa dari Eropa Timur dan wilayah Bosnia. Saya mengikuti jejak ini dan segera menemukan Misionaris Save. Misionaris Save adalah organisasi perlawanan yang aktif di Eropa Tengah dan Timur. Organisasi ini sangat terkenal di tahun 1980-an dan 1990-an dan terkait dengan banyak serangan teroris dan pembunuhan terkenal. Mereka tidak hanya menganjurkan kekerasan dan melakukan hal-hal ekstrim, tetapi mereka juga membangun mekanisme pelatihan yang sempurna, merekrut talenta dari seluruh dunia, dan kemudian mencuci otak mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Demi kejayaan adalah slogan organisasi ini. Tentu saja, menurut catatan, organisasi ini kemudian dihapuskan oleh Uni Eropa, kata Zhao Yu. Organisasi ini telah punah selama hampir 30 tahun. Awalnya, saya benar-benar tidak mengerti mengapa pria pendek itu menggunakan slogan ajaran Save. Yang saya tidak mengerti adalah, apa hubungan insiden Korea dengan organisasi ini? Organisasi ini tidak hancur. Apakah organisasi ini dalang di balik layar, atau ada orang lain yang menghasutnya? Saat aku sedang berpikir, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Akhirnya aku tahu siapa musuhku. Lalu, Zhao Yu menatap Londi dan Manhattan. Keduanya begitu asyik dengan cerita itu sehingga mata mereka tak menangkap apapun. Kamu, Londi mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin, apa yang kamu ingat? Petik 2. Pulau Lanzi Dinglu. Zhao Yu mengucapkan 3 kata ini, matanya tertuju pada Londi. Aku ingat pernah memamerkan kekuatanku di pendaratan dan bertarung melawan geng kriminal dari barat. Melalui pertempuran yang berani dan gigih, saya tidak hanya menggagalkan rencana mereka, tetapi saya juga mencuri informasi rahasia mereka. Mendengar kata-kata Zhao Yu, Londi jelas tidak bisa duduk diam, dan dia memutar tubuhnya di kursi roda, tampak sangat tidak wajar. Tiba-tiba aku teringat, kata Zhao Yu. Saat aku bertarung dengan geng kriminal di pendaratan,
bahasa yang mereka ucapkan sangat mirip dengan apa yang dikatakan pria pendek itu. Bukan hanya bahasa mereka, penampilan mereka, dan gerakan mereka, semuanya sama. Zhao Yu mengangguk sedikit. Aku baru sadar kalau alasan seseorang mengincar Miao Kun dan aku mungkin karena insiden pendaratan itu. Lalu, saat aku memikirkan hal ini, aku segera menemukan titik temu lainnya, kata Zhao Yu. Kelompok kriminal itu sering menggunakan cara-cara tercela untuk terlibat dalam persaingan yang kejam dan mengumpulkan kekayaan. Salah satu kemampuan terbaiknya adalah menghancurkan kasaya. Ketika mereka menetapkan bahwa sebuah perusahaan besar adalah musuh mereka, mereka akan mempekerjakan orang-orang yang tampaknya tidak terkait untuk dengan jahat menghancurkan proyek konstruksi perusahaan tersebut, yang menyebabkan proyek tersebut dibatalkan atau gagal. Setelah perusahaan itu kalah, mereka mengirim perusahaan lain untuk muncul dan mengakuisisinya dengan harga murah. Terkadang, untuk menekan rekan-rekannya, mereka bahkan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri mereka sendiri. Metode mereka sangat radikal dan ekstrim. Oh, Manhattan mengangguk dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, jadi, kamu merasa bahwa gedung teknologi dan pangkalan bawah laut itu mirip dengan metode organisasi kriminal, jadi kamu lebih yakin. Tapi, Manhattan menatap Londi dan bertanya pada Zhao Yu, bagaimana kamu tahu bahwa kelompok kriminal itu ada hubungannya dengan Tuan Londi? Ya, ini memang masalah. Kata Zhao Yu, ketika aku memikirkan kelompok kriminal yang mengerikan itu, aku tidak langsung memikirkan Londi. Saya baru sadar bahwa yang saya hadapi bukan kasus biasa, melainkan kasus transnasional berskala besar. Kali ini, benar-benar berbeda dari penyelidikan saya sebelumnya. Jadi, saya tidak bisa hanya melihat penilaian saya yang dangkal. Jika saya ingin melihat kebenaran, saya harus berdiri di ketinggian di mana saya bisa melihat situasi secara keseluruhan. Yang ingin saya ketahui bukan hanya kasus dan petunjuk yang bisa saya lihat di depan mata, tetapi juga penyebab dan akibat dari kasus-kasus yang tidak mudah dideteksi dari luar. Hanya dengan cara ini aku bisa yakin siapa Qian. Petik 2. Bab 1989, Alasan Utama 6. Kau bilang ini kesimpulan akhirku, kata Zhao Yu sambil menatap Manhattan. Aku juga berpikir ini kasus paling sulit yang pernah kuhadapi. Entah kenapa, ketika Manhattan melihat mata Zhao Yu, ia tak berani menatap matanya. Ia merasa tatapan Zhao Yu menakutkan. Akhir-akhir ini, di permukaan, aku mengkhawatirkan jebakan yang kau pasang untukku. Tapi nyatanya, aku tidak tinggal diam sedikit pun. Aku tahu, ini negeri asing, jadi tak terelakkan kau punya mata dan telinga di sekitar. Karena itu, aku tak berani mempercayai siapapun. Ada beberapa hal yang hanya bisa kuselidiki secara rahasia. Pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam menangani kasus memainkan peran penting, kata Zhao Yu sambil menoleh, seolah-olah sedang menikmati dan mengenang sesuatu. Sebenarnya, meskipun kasus ini rumit dan besar, menurut saya, kasus ini mirip dengan kasus-kasus yang pernah saya tangani sebelumnya. Karena aku sudah menemukan 3 petunjuk. 1. Londi. 2. Khotbah Sevela. 3. Kelompok kriminal super. Jadi, penyelidikan saya adalah untuk membuktikan hubungan antara ketiga poin ini. Dengan premis ini, tujuan saya menjadi semakin jelas. Oleh karena itu, saya mulai mengumpulkan informasi dan melakukan investigasi seputar ketiga poin ini. Saya mulai menganalisis ulang pengalaman masa lalu Tuan Londi. Saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Slovenia. Saya juga meminta bantuan atasan untuk mendapatkan informasi yang kami temukan di lokasi pendaratan dan memulai studi dan perbandingan yang mendetail. Tuan Londi, Zhao Yu menoleh ke Londi dan bertanya, ngomong-ngomong, Anda pasti punya pertanyaan. Anda sudah sangat baik merahasiakannya, jadi bagaimana saya tahu Anda berhubungan dengan ajaran Sevel dan kelompok kriminal super, kan? Mendengar pertanyaan Zhao Yu, ekspresi Londi dingin dan ia menyeringai, seolah masih menyimpan rasa jijik terhadap Zhao Yu. Namun, tatapannya mengkhianatinya. Ia memang sangat penasaran. Namun, saya dapat memberitahu Anda dengan bertanggung jawab bahwa jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Pertama-tama,
Saya memeriksa semua bisnis yang terkait dengan Anda dan menemukan bahwa bisnis yang Anda lakukan di masa lalu sangat selaras dengan jejak kriminal kelompok kriminal super itu. Saya tidak akan menyebutkan contoh spesifiknya satu persatu. Kalau tidak, Anda akan bilang saya mengulur waktu. Saya rasa Anda seharusnya lebih tahu daripada saya. Kedua, karena detektif saya yang pemberani dan tak terkalahkan, Zhao Yu, menghancurkan basis data kelompok kriminal super di pendaratan dan mencuri informasi penting, rahasia kelompok kriminal itu bocor. Pada akhirnya, melalui upaya bersama banyak negara, akhirnya runtuh dan dihancurkan oleh kita. Namun, meskipun polisi telah menangkap ratusan penjahat dan para pemimpinnya, mereka belum menemukan bos besar di balik layar. Kami sudah bekerja sama dengan banyak pihak, tapi yang kami tahu cuma ada bos besar di kelompok kriminal itu. Kami belum tahu siapa bos besar misterius itu. Kita hanya tahu bahwa orang tersebut berhati-hati dan teliti dalam pekerjaannya. Ia juga memiliki kekuatan yang luar biasa besar dalam skala global. Tapi, karena ini, kami punya pertanyaan yang mendalam. Zhao Yu menatap Londi lagi, lalu memamerkan giginya dan berkata, perilaku bos besar itu sangat radikal dan ekstrim. Tapi kenapa dia tidak melakukan apapun saat kami membersihkan musuh? Dia tidak hanya tidak melakukan serangan balik, dia bahkan tidak memberikan perlawanan yang layak. Kalian harus tahu bahwa organisasi kriminal ini sangat besar. Ini adalah kelompok kriminal super yang memiliki cabang di seluruh dunia. Mereka awalnya memiliki kekuatan untuk melawan operasi pembersihan yang dilakukan oleh berbagai negara. Sekalipun mereka tidak melawan, mereka seharusnya menjaga kekuatan mereka dengan baik. Namun, perasaan yang mereka berikan kepada kami adalah sejak pembersihan dimulai, kelompok kriminal super yang kuat ini seolah-olah menyerah begitu saja. Benar-benar kacau. Ini jelas agak tidak biasa. Petik 2. Saat itu, kami benar-benar tidak mengerti. Namun, ketika saya membandingkan hal-hal ini dengan pengalaman Tuan Londi, saya tiba-tiba menyadari bahwa saat itu, Londi telah ditangkap oleh Si Wei. Jadi, saya mulai curiga bahwa keruntuhan mendadak kelompok kriminal saat itu disebabkan oleh tidak adanya pemimpin. Jadi, Big Boss misterius itu Londi. Pada titik ini, ekspresi Londi jelas berubah. Ia memutar tubuhnya di kursi roda lagi, seolah-olah hatinya sedang berjuang dan mengenang masa lalu yang menyakitkan. Ketiga, Zhao Yu tidak menyelesaikan kalimatnya. Alasan mengapa pekerjaan misionaris Seve dapat berkembang di Eropa Timur juga karena ada seseorang yang mendukung mereka dari belakang. Tentu saja, orang-orang yang mendukungnya harus memiliki tujuan mereka sendiri. Jadi, saya mempelajari kegiatan-kegiatan ajaran Seve selanjutnya dan menyadari bahwa kegiatan-kegiatan ini sangat mirip dengan kelompok kriminal super itu. Misalnya, metode kriminal yang jahat, sikap radikal, dan sebagainya. Sejujurnya, saya tidak menemukan bukti kuat karena kurangnya informasi. Namun, karena saya pernah melawan mereka sebelumnya, saya yakin kelompok kriminal super itu ada hubungannya dengan Seve Khotbah ini. Keempat, lanjut Zhao Yu, penyebab utama serangan Korea adalah peningkatan sinyal dan teknologi sintesis tanah jarang buatan. Semua ini berkaitan dengan teknologi, dan Londi didirikan oleh sebuah perusahaan teknologi. Dia satu-satunya yang tertarik pada dua teknik perbatasan ini. Saya juga telah memeriksa informasi tentang perusahaan teknologi Londi dengan saksama dan dengan cepat menemukan sesuatu yang bahkan lebih penting. Jadi, mengenai kedua proyek ini, Zhao Yu memandang Londi dan berkata, perusahaan Londi sudah mulai menelitinya 8 tahun yang lalu. Jadi, saya menduga bahwa pilihan Londi atas metode berisiko seperti itu juga sebagian karena perasaan pribadinya, kata Zhao Yu. Anda pikir kedua perusahaan ini mencuri proyek Anda, dan perusahaan Andalah yang pertama kali mengembangkannya. Jadi, kau tidak ragu menggunakan cara ekstrim seperti itu untuk membalas dendam. Pantas saja aku merasa ingin membalas dendam sejak awal. Kamu, mendengar pertanyaan Zhao Yu, Londi merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti, dan dia menjadi semakin gelisah. Namun, alasan utama Zhao Yu berlanjut. Kelima, ini adalah era damai. Bahkan jika seseorang menginginkan kedua teknologi ini,
mereka pasti tidak akan berani melakukan sesuatu yang berisiko seperti itu. Karena begitu kita terbongkar, kita tidak hanya akan dikutuk selamanya, kita bahkan mungkin memulai perang. Bahkan pemerintah dan militer pun tidak akan berani melakukan hal seperti itu, apalagi geng kriminal kecil. Jadi, saya sampai pada kesimpulan bahwa orang yang berani merencanakan insiden ini di Korea bukan hanya orang gila, tetapi juga orang yang sudah terpisah dari kenyataan. Orang ini masih hidup di era idealnya. Dia pikir dia bisa mengendalikan segalanya. Dia benar-benar kehilangan kontak dengan masyarakat modern. Tuan Londi, Anda telah dipenjara di rumah dosa selama 6 tahun. Zhao Yu berkata kepada Londi dengan galak, katakan padaku, orang yang kumaksud yang keluar dari dunia nyata, apakah itu Anda? Bab 1990, Alasan Utama 7. Kau, Londi mencengkeram dadanya, tubuhnya gemetar hebat, dan matanya menatap Zhao Yu dengan tak percaya. Pada saat yang sama, tatapan aneh melintas di mata Manhattan. Ia melirik Londi. Dari tatapannya, ia tampak tidak puas dengan tindakan Londi. 1000 layar berlayar di sisi perahu yang tenggelam, 10.000 pohon tumbuh di hadapan pohon yang sakit. Zhao Yu membacakan sebuah puisi kuno, lalu berkata kepada Londi, apakah kau lupa bahwa kita harus menambahkan, kian, di depan gelar, orang terkaya di dunia, mu. Sudah 6 tahun. Ini bukan saatnya kamu bisa berbuat sesuka hati. Bangun. Kau. Kerutan di wajah Londi bergetar. Dia jelas sedang berada di puncak kegelisahannya. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk Zhao Yu, lalu meraung marah. Zhao Yu, kau benar-benar gila. Sekalipun alasanmu benar, sekalipun akulah bos besar yang misterius itu, sekalipun akulah orang yang kau pikir tak mampu mengikuti perkembangan zaman. Petik 2. Namun, semua yang ada di hadapanku adalah bukti terbaik. Aku sudah mencapai tujuanku. Aku juga berhasil dalam apa yang ingin kulakukan. Kau hanyalah seorang prajurit tanpa nama yang berjuang di ambang kematian. Apa hakmu untuk bicara seperti ini? Petik 2. Kata-kata orang yang sekarat itu baik, kata Zhao Yu acuh tak acuh. Karena kau tahu akan mati, kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Aku tidak munafik sepertimu. Oke. Setelah mendengar ini, Londi merasa lega. Ia menghentikan kegembiraannya sebelumnya dan menatap Zhao Yu dengan dingin. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu mati jika tahu alasannya. Benar, aku yang mengatur semua ini. Bibir Londi melengkung, menunjukkan sedikit keganasan. Saat aku bangun, aku kehilangan segalanya. Sekarang, aku akan mengambil kembali semua yang telah hilang. Si Wei, bajingan itu. Londi mencengkeram sandaran tangan kursi rodanya erat-erat. Jika dia tidak berkomplot melawanku, kekaisaranku masih akan tetap berdiri, dan kalian semua hanyalah rakyat jelata yang rendah. Benar sekali, kata Londi. Kelompok kriminal super yang kau bicarakan itu didirikan olehku. Aku pernah menguasai angin dan awan, berdiri di puncak kekuasaan. Bahkan para pemimpin negara-negara besar itu pun harus melihat ke arahku. Orang terkaya di dunia, presiden perusahaan teknologi London, itulah identitas saya yang paling biasa. Kalau bukan karena si Wei, Miao Kun, dan kamu, aku tidak akan seperti ini. Kamulah yang mengambil hartaku yang paling berharga. Apa kau tidak ingin tahu yang sebenarnya? Baiklah, aku akan menceritakan semuanya. Kata Londi dengan kejam, si Wei berkomplot melawanku dan bahkan memenjarakanku selama 6 tahun. Jadi, aku akan mencarinya untuk membalas dendam. Sayang sekali dia meninggal terlalu dini. Londi menunjuk ke akuarium. Jadi, aku ingin putrinya membayar dengan darahnya. Putri sulungnya telah berubah menjadi mayat perempuan tanpa kepala. Aku akan memenjarakan putri keduaku seumur hidupnya dan membuatnya berharap dia mati saja. Aku akan membayar utang ayahnya. Soal kau dan Miao Kun, harus kuakui aku memang ragu sebelumnya. Lagi pula, Londi menoleh ke arah Zhao Yu. Kalianlah yang menyelamatkanku dari rumah dosa. Kalianlah yang memaksa si Wei mati. Kalian secara tidak langsung telah membalaskan dendamku. Oleh karena itu, ketika aku kemudian mengetahui bahwa kalian adalah pelaku yang menghancurkan kekaisaran kekuasaanku, aku mencoba membujuk diriku sendiri untuk melepaskan kalian.
Tapi sayang sekali aku bilang aku tidak yakin pada diriku sendiri. Kata Londi dingin, semua hal di dunia ini ada sebab dan akibat. Kalau ada dendam, harus dibalaskan. Kekaisaran kekuasaanku adalah hal yang paling kuhargai, tetapi kau telah menghancurkannya dengan kejam. Aku harus membalas dendam untuk ini. Jadi, untuk menemukan keseimbangan, aku akan menggandakan hadiahmu. Anggap saja sebagai balasan atas kebaikanmu karena telah menyelamatkanku. Namun, nyawa kalian harus menjadi milikku. Kalian harus membayar kesalahan yang telah kalian buat. Mendengar teori ekstrim Londi, Zhao Yu ingin sekali mengkonfrontasi dan memarahinya. Namun, demi memahami kebenaran sepenuhnya, ia memilih untuk bersabar. Jadi, kata Londi dengan tatapan mata yang tajam, aku menaruh bahan peledak pada Miao Kun agar dia tidak pergi kesakitan. Sedangkan untukmu, Londi menatap Zhao Yu. Aku sungguh tak tega berpisah denganmu. Detektif Zhao memang berbakat. Kalian menghentikan kebakaran di gedung teknologi, menggagalkan operasi pangkalan bawah laut, membunuh banyak rekan baik kami, dan mencuri informasi kami. Cek-cek, yang lebih hebat lagi. Kamu jenius dalam deduksi. Kamu juga ahli dalam sastra dan seni bela diri, yang memang sangat langka. Kata Londi dengan menyesal, sayang sekali kamu orang yang sangat berbahaya. Manhattan dan aku sudah mempelajarimu. Kami menemukan bahwa semua orang yang pernah berurusan denganmu tidak memiliki akhir yang baik. Jadi, Londi menggelengkan kepalanya. Aku masih menyerah untuk merekrutmu. Tapi, aku bisa menjamin bahwa aku bisa memberimu kematian yang cepat, sama seperti Miao Kun. Baiklah, Zhao Yu mengangguk tanpa berpikir, lalu menunjuk Yusof yang tak sadarkan diri dan berkata, tapi, ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Apa hubungannya dendam kita dengan ketua? Londi mendengus dingin, sepertinya kau belum tahu. Alasan aku ditangkap si Wei waktu itu karena seseorang membocorkan keberadaanku. Tidak mungkin. Zhao Yu bingung. Di rumah dosa, dia bahkan mengirim pesawat untuk menyelamatkanmu. Aamiola adalah bawahannya. Dia juga mendapat bagian dari uang itu. Londi mendengus dingin sekali lagi. Dia yang paling tahu. Kalau tidak, kenapa pesawat yang dia kirim untuk menyelamatkanku dicegat di gurun? Kenapa Nona Lola mengkhianatinya? Dia penjahat yang egois, seorang pencari keuntungan sejati. Mata Londi dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak pernah berpikir untuk pergi ke rumah dosa untuk menyelamatkanmu, bahkan jika dia rela mengorbankan bawahannya. Jika bukan karena pesawat yang dikirim oleh wanita Prancis itu, kita semua akan mati di sana. Petik 2. Jadi, aku memberimu sejumlah besar uang kepada SUFU setelah kejadian itu, hanya untuk mengawasinya. Dia akan berpikir aku tidak tahu bahwa dia mengkhianatiku. Oh, Zhao Yu mengangguk. Pantas saja dia bilang tahu yang sebenarnya. Sepertinya dia sudah tahu. Tapi masih ada yang tidak ku mengerti. Zhao Yu bertanya lagi, apa yang Li Bencheng lakukan padamu? Kenapa kau membawanya masuk? Li Bencheng adalah favoritku. Manhattan, yang terdiam cukup lama, tiba-tiba berkata, detektif hebat, tebakanmu benar. Aku memang buronan pihak berwenang Korea. Terutama Li Bencheng ini, dia mengenalku seperti punggung tangannya. Jadi, kalau aku mau bertindak, aku harus menyingkirkannya dulu. Juga, lanjut Manhattan, aku punya sesuatu tentangnya. Li Bencheng punya anak haram. Dia baru berusia 12 tahun ini. Tidak ada yang tahu tentang itu. Zhao Yu cepat bertanya, lalu, bagaimana dengan anak itu? Petik 2. Hahaha, Manhattan tertawa jahat. Li Bencheng sudah mati. Apa kau pikir aku tidak mengerti prinsip menghilangkan akarnya? Dasar penjahat keji. Kau bahkan tidak akan melepaskan anak itu. Zhao Yu mengepalkan tinjunya dan memelototi Manhattan selama beberapa detik. Kemudian ia berbalik ke akuarium dan berkata, oke, kita buat kesepakatan dulu. Aku sudah tahu kebenarannya. Sesuai kesepakatan kita, kau harus melepaskan adikku sekarang. Tidak. Sebelum Manhattan sempat bicara, Londi tiba-tiba menyela, detektif, alasan utamamu belum lengkap. Ada satu hal lagi yang belum kau pahami. Jika Anda tidak bisa menebaknya,
maka persetujuan Anda tidak akan berlaku. Petik 2.